welcome back to the show. Aku baru bangun karena tadi malam, tengah-tengah malam gitu, telepon orang imigrasi dia, like immigration council gitu. So, aku pikir banyak dari kalian yang punya pertanyaan juga. So, aku udah catat ada 100 pertanyaan dari subscribers. PR dapat apa aja, persyaratannya apa aja, pokoknya lengkap deh. This is for you guys, karena aku tahu kebanyakan dari kalian tidak menikah dengan orang Kanada. So, enjoy. Aku suruh Angga yang nanya-nanya, tapi biar bahasa Indonesianya mantap. Aku lagi sama Mbak Maureen, Immigration Council di Kanada, dan pokoknya saya agak-agak grogi nih, Mbak Maureen. Saya nggak pernah ngomong. Grogi dong. kayak ini apa? Dari tadi nanya sama Sasa bilang, aduh jangan saya deh ngobrol sama Mbak Maureennya gitu kan, karena saya grogi beneran. Ya pokoknya subscribers, saya sama Mbak Maureen, Immigration Council di Kanada. Beliau orang Indonesia asli. Dan saya senang ada Ibu Maureen di sana. Ada orang Indonesia berarti yang saya sangat perlu bantuannya. Iya, Kak Angga. Halo semua subscribers. Saya Maureen, and saya tinggal di Toronto, di Kanada. Profesi saya sebagai Immigration Counsel. Immigration Counsel itu seperti pengacara imigrasi, cuman kalau pengacara kan melakukan semua parts of law atau hukum semua criminal law ya, yang lain-lain. Tapi kalau saya hanya fokus di imigrasi saja. Di Kanada lagi pagi nih, jadi saya senang diundang sama Kak Angga, diundang sama Sasha, and ada Z juga, I think, untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang imigrasi Kanada, persyaratan, dan apa sih yang kita harus lakukan untuk bisa datang ke Kanada atau kerja di Kanada gitu ya, Kak Angga ya, atau tinggal di Kanada nih, kayak Kak Angga mau pindah nih, terakhir saya nonton videonya kan, saya subscribers juga nih Kak Angga nih, jadi saya nonton. Saya pengen banget cabut, Mbak, pengen banget saya, Mbak. Di sini nggak ada ormas, Pak Kak Angga, nggak ada ormas. Ya, jadi semenjak kita publish kalau kita, bukan kita sih, mungkin Sasa yang mau pulang ke kampungnya, dan saya ikut pulang ke kampungnya Sasa. Kan banyak yang nanya-nanya tuh, Mbak Maureen, ke saya juga gitu, pribadi. Saya nggak bisa jawab, karena saya juga nggak tahu kan gitu. Terus saya coba cari-cari di internet gitu kan, memang kayaknya lebih detail yang berbahasa Inggris, ya kan? Dan kayaknya yang berbahasa Indonesia itu berdasarkan pengalaman, sama kadang-kadang kayak informasinya tuh gantung gitu loh. Jadi udah nyari tahu gitu, ya nggak jelas nih. Terus tanya lagi, terus kalau nggak ini katanya kan, kalau katanya susah ya Mbak Maureen ya. Apalagi kita mau ke negara orang gitu kan. Imigrasi saya bisa membantu dari A sampai Z, dari Indonesia sampai nyampe di Kanada. Terutama dengan COVID ini memang agak sulit untuk orang Indonesia, terutama yang bukan permanent residents atau Canadian, itu untuk bisa nyampe ke Kanada kan, karena kita masih semua close border ya. Cuman nanti bisa kita kupas satu-satu gimana sih caranya gitu ya. Kok Kak Angga bisa, kok yang lain nggak bisa gitu kan, apa syarat-syaratnya, nanti kita bisa share lebih detail lagi gitu Kak Angga ya. Oke, siap. Oke Mbak Maureen, kita mulai ya. Ini pertanyaan dari subscribers yang pertama, dan kebanyakan itu tentang pekerjaan ya. Saya sendiri dengarnya harus punya PR dulu, baru urus working permit gitu kan. Tapi saya juga nggak tahu gitu. Nah jadi teman-teman di sini banyak yang nanya juga latar belakang pendidikan. Pemerintah Kanada itu menerima warga negara khususnya dari Indonesia mungkin ya. Itu ada latar belakang pendidikan tertentu, apa dari SMA atau SMP atau SD juga bisa? Nah sebenarnya tergantung nih Kak Angga. Tadi Kak Angga bilang harus punya PR dulu atau work permit. Nah itu agak kebalik. Sebenarnya kalau sudah punya PR, kita udah punya status seperti kita di Indonesia, boleh bekerja di sini, mempunyai semua hak yang sama di Kanada, kecuali hak untuk memiliki paspor dan hak untuk vote, ikut pemilihan umum.
Oke. gitu. Dan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya warga negara bisa lakukan gitu, seperti menjadi prime minister, menjadi menteri gitu ya. Tapi yang lainnya tuh sama. Nah, kalau misalnya pekerjaan itu sebenarnya nggak ada kategori harus S1 kah, harus SMA, atau boleh hanya SD atau SMP, tergantung bidang pekerjaannya, kan enggak. Jadi kalau kita bekerja di perkebunan gitu ya, menjadi fruit picker atau kerja di farmers, itu mereka tidak punya minimum education. Yang penting. Tapi memang English is a requirement. Oh, waduh, bahasa Inggris saya parah lagi, Mbak Maureen. Kalau mau cari pekerjaan apa aja yang sedang buka di Kanada, itu bisa masuk ke website-nya Kanada. Nanti mungkin Kak Angga akan taruh di description box di bawah ya. Itu ada HR Canadian HR yang disebut Job Bank. Nah, itu semua pekerjaan, tapi itu juga dicari oleh warga Kanadanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya itu ya berebutan sama local Canadian atau citizen Kanada sendiri. Cuman di situ tuh ada pasti lapangan pekerjaan, bisa lihat yang employer atau lagi cari gitu, kualifikasinya akan ada semua di situ. Jadi kira-kira bisa lihat dulu deh, ngetes saya bisa masuk nggak nih kualifikasi, misalnya mau bekerja sebagai di bidang bisnis atau di bidang accounting, syaratnya apa, itu bisa kelihatan semua dari situ. Kita bisa lihat juga, saya qualify nggak ya gitu. Oke. Kalau postingnya di situ udah lama, Kak Angga, berarti udah Canadian udah nggak ada yang mau apply itu, Kak Angga. Oh. Nah, itu biasanya bisa dibuka untuk warga luar negeri gitu kan. Oh, itu triknya juga ya. Oke. Nah, ini dari Linda. Gimana caranya untuk supaya bisa netap di Kanada tapi belum punya pekerjaan dengan harapan dapat jodoh di sana? Banyak kok yang gitu kan. Oh, banyak. Lumayan. Jadi sebenarnya gini, banyak jalan menuju Roma ya, enggak ya. Jadi banyak cara untuk orang bisa nyampe ke Kanada, lalu berjuang lah ya, istilahnya seperti itu. Sekarang ini yang lagi dibuka besar oleh pemerintah sebenarnya lewat studi. Karena setelah satu orang itu belajar 2 tahun di Kanada, pemerintah Kanada itu memberikan peluang untuk apply work permit. Ya, work permit itu kayak permit untuk bekerja di Kanada, dan itu terbuka. Jadi bisa bekerja di mana aja, di perusahaan mana aja gitu ya. Setelah itu kita bisa apply PR. Sebenarnya jadinya studi, kerja, PR. Itu yang pemerintah Kanada mau. Cuman kalau ada yang bilang bisa mencari jodoh nggak di sana, bisa. Kita apply visa turis, dapat 6 bulan tuh kesempatan, ya kan, nyampe di Kanada. Cuman sekarang COVID masih tutup nih, Kak Angga ya. Jadi mungkin dilihat lagi nanti kesempatan cari jodohnya setelah COVID selesai. Oke. Oke. Tuh Linda gitu. Jadi cari jodohnya nanti habis COVID-nya kelar, baru ke sana. Atau sekarang lihat di online dulu gitu kan? Ya. Ketemu di online. Oh iya, nanti bisa baru juga ya. dilanjutkan gitu ya. Iya, ini dari Riantono Kodavi. Rata-rata gaji per bulan di Kanada itu berapa? Sama pengeluaran biaya per bulan ya, mungkin apa namanya? Iya, living cost ya, kan? Iya, Mbak. Iya. Nah, gaji di Kanada itu diatur per provinsi nih, Kak Angga. Jadi, biasanya setiap provinsi memiliki UMR ya. UMR-nya masing-masing. Jadi, di Kanada itu kan ada 12 provinsi, kira-kira seperti itu ya. Jadi, itu kisarannya antara $12 sampai $15 per jam, tergantung provinsi mana. Provinsi yang lebih besar seperti Alberta atau Ontario itu sekitar lebih tinggi, di $14, di $15. Kalau yang provinsi lebih kecil di East Coast tuh seperti Newfoundland itu biasa lebih rendah sedikit, di $11.90, kira-kira hampir $12 seperti itu. Jadi kira-kira orang rata-rata kerja di Kanada gitu, Kak Angga, sekitar 35 sampai 40 jam per minggu. Jadi kalau saya kalikan, kisarannya itu kotor ya, belum kena pajak, itu sekitar 1.900 sampai 2.400, 2.500 Canadian dollar itu UMR. Ya, jadi kalau misalnya udah kerja lebih lama
atau punya skills yang lebih tinggi, lebih baik, itu pasti lebih tinggi gajinya. Kalau dirupiahkan itu kira-kira per bulan sekitar 20 sampai 26 juta, itu UMR-nya. Oke. Nah, living cost juga tergantung di provinsi mana nih Kak Angga. Kalau single, biasanya living cost antara 1.000 sampai 1.500 atau sampai 1.800 tergantung rent di kota besar atau di kota kecil. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih, bisa nggak saya kerja lalu menghidupi diri saya sendiri di sana? Jawabannya sangat bisa. Oke. Tuh, siap, Gitu. siap. Thank you, Mbak. Terus berikutnya pertanyaannya ini nih, ya ini juga yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, Mbak Maureen. Baik itu untuk kerja ataupun ngajuin permanent resident gitu ya, itu ada batasan usia nggak sih? Tergantung dari program apa nih Kak Angga. Karena kalau Kak Angga ini kan family spousal sponsorship, ya. Jadi spousal sponsorship itu kan karena Kak Sasha nih citizen Kanada. Jadi sebagai suami itu bisa disponsorin untuk memiliki permanent residence. Permanent residence itu yang nantinya kalau Kak Angga mau bisa dijadikan atau bisa apply citizenship-nya setelah 3 tahun jadi PR. Gitu ya. Jadi itu nggak ada batasan umur, Kak Angga. Tapi kalau misalnya tidak memiliki Canadian spouse atau suami atau istri yang adalah orang Kanada, itu akan lebih sulit kalau usianya udah lebih tua. Karena itu sedang mencari orang-orang yang ada di productive age. Nah, productive age-nya itu juga mereka maunya yang udah Canadian train biasanya. Jadi mau sekolah dulu lah 1 tahun atau 2 tahun di Kanada, lalu mereka berikan opportunity untuk apply work permit, open work permit itu. Kemudian nanti baru setelah bekerja di Kanada mempunyai bahasa Inggris level yang sufficient, yang cukup ya. Nanti harus dites IELTS seperti itu Kak Angga. Nah, baru apply permanent residence-nya. Nah, tapi itu kan take time tuh Kak Angga. Sekolahnya 2 tahun, bekerjanya 1 tahun apa 2 tahun, itu udah 3 tahun, lalu baru apply PR-nya. Jadi harus ada waktu yang diinvestasikan dulu di Kanada untuk bisa dia meng-apply PR-nya. Kalau enggak, kalau dari Indonesia langsung bisa apply PR, nanti belum tentu bisa bekerja di sini. Lalu kalau nggak bisa bekerja di sini kan penghidupannya juga nggak terlalu baik jadinya di sini kan. Jadi pemerintah Kanada maunya Canadian train, di training dulu di Kanada, lalu bisa bekerja, baru diberi PR-nya gitu, bisa apply PR-nya. Oh, oke. Berarti saya sedikit beruntung ya, karena Sasa orang Kanada gitu kan. Sangat beruntung Kak. Tapi nggak tahu juga nih, nanti Sasa tahu-tahu nggak mau bantuin saya, Mbak Maureen harus bantuin saya ya. Oh, saya pasti bantuin Kak Angga. Thank you Mbak. Terus ini ada lagi, apaan sih ini tulisannya kayak tulisan dokter? Sorry Mbak. Maksudnya dia tanya nih, are there any illegal immigrants yang akhirnya dapat PR dan gimana caranya? Like, apakah ada jalur benar setelah udah salah? Apakah bisa ilegal imigran yang dengan berjalannya waktu lama-lama bisa legal dan dapat PR? Oh ya, sebelum saya baca kemarin ada di antara 35.000 sampai dengan 120.000 illegal immigrant in Canada. Itu fakta yang saya baca di internet, jadi nggak tahu benar atau salah. Tapi ya, pasti ada, Sa. Pasti ada. Iya, ini aku ulang lagi, maaf Mbak Maureen. Jadi Cahaya Awaludin nanya, apakah ada ilegal imigran yang akhirnya berjalannya waktu, akhirnya dia jadi PR gitu, legal gitu, dapat PR. Tapi dia awalnya ilegal. Aduh, kita mah yang legal-legal aja Kak Angga ya. Jalannya dari awal biar benar. Tapi kalau pertanyaan seperti itu, jawaban saya tergantung. Jadi kalau saya sih dari awal suggest-nya ya kita yang legal-legal aja deh. Kalau enggak nanti di belakangnya sulit. Dan di Kanada kalau ilegal itu sangat susah karena nomor 1 nggak bisa dapat healthcare system. Ya kalau nggak dapat healthcare system itu di sini kan cuacanya berubah-berubah nih Kak Angga. Jadi kayak hari ini aja di luar snowing nih.
snowingnya udah 16 cm sampai 30 cm. Itu kan keadaan bisa drop, badan bisa drop, tapi kan kalau nggak ada healthcare sistemnya itu jadi susah ya kalau sakit. Yang kedua itu susah juga karena nggak bisa dapat bantuan-bantuan pemerintah. Kayak kemarin itu waktu sampai sekarang kalau waktu COVID nggak dapat pekerjaan itu per kepala kira-kira dikasih $2.000 sama pemerintah Kanada untuk membantu subsidi semenjak COVID ada kan banyak lockdown gitu ya. Yeah. Tapi balik lagi pertanyaannya, kalau sudah ilegal bisa nggak jadi legal? Jawabannya bisa, tapi susah sekali. Ada di Kanada satu program namanya Humanitarian and Compassionate. Jadi itu untuk orang-orang yang sudah ilegal bisa harus puluhan tahun gitu ya, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, lalu udah memiliki keluarga di sini, udah memiliki misalnya anak di sini. Nah itu yang pemerintah lihat mungkin akan diberikan kesempatan. Cuman dari semua program pemerintah, Humanitarian and Compassionate cuma dikasih kuota 4%. Jadi bukannya tinggi, dan yang kita tahu di Kanada juga banyak nggak sih ilegal? Mungkin banyak, bisa sampai 100.000 mungkin bisa, tapi apakah semua orang itu akan mendapatkan kesempatan untuk jadi legal? I don't think so. Karena program pemerintah untuk Humanitarian Compassionate kecil sekali, slim banget. Jadi makanya saya bilang dari awal, let's do it right. Jadi kita bisa masuk ke program yang memiliki kuota lebih besar, jadi chance-nya lebih banyak. Oke. Saya setuju Mbak Maureen, karena saya juga gitu pengennya. Karena saya ceritanya mau buka lembaran baru nih, jadi saya pengen dari awal udah bener. Ya nggak cuma niatnya doang yang bener gitu kan, prosesnya bener, semuanya bener, terus ketemunya orangnya yang bener, yaitu adalah Ya, amin. Mbak Maureen. Pas. Karena saya nanya Sasa nih, Mbak Maureen, kadang saya juga nggak percaya. Sasa ini kadang dari dulu tuh kayak suka nipu-nipu saya apa gimana gitu. Pokoknya kalau ditanya kalau mau ke Kanada ini gimana sih? Wah nggak tahu saya nggak tahu. Jadi dia bukan orang Kanada sebenarnya loh Mbak Maureen. Nggak gitu, Kak, nggak. Banyak sekali orang Kanada yang nggak mengerti persyaratan imigrasi karena mereka nggak membutuhkannya, Kak, nggak. Oh. Iya dong. Iya, Kak Sasha nggak butuhin persyaratan imigrasi karena dia sudah orang Kanada gitu kan. Jadi buat dia semuanya lancar-lancar aja, mulus-mulus aja. Kayak kita pulang ke Indonesia kan kita mulus-mulus aja, yang penting pegang si paspor hijau kan. Iya. Nah, Kak Sasha juga gitu. Makanya dia nggak mengerti. Makanya ada saya di sini kan nggak yang bisa bantuin Kak Angga. Iya bener sih, dia juga kayaknya udah lupa gitu di Kanada budayanya harus gimana. Terus pokoknya kayaknya dia lebih Indonesia gitu Mbak Maureen. Jadi saya nggak banyak bantuan apapun dari Sasa tentang Kanada. Saya cari tahu sendiri. Sasa udah 20 tahun kayaknya ya di Kanada, Kak Angga ya? Iya. 20 tahun lebih kan? Iya. Saya di Kanada udah 16 tahun, makanya waktu pulang ke Indonesia saya lebih bingung. Mungkin kita kebalik nih. Oh iya ya? Saya udah hampir 18 tahun nih di sini. Jadi Sasa udah di sana 20 tahun, saya udah di sini 18 tahun. Pas pulang ke Indonesia juga agak-agak, sekarang Indonesia udah maju ya. Oh, sama ini Mbak. Ini banyak yang nanya, termasuk ke YouTube sama ke saya juga pribadi gitu. Orang yang apa ya namanya nih? LGBT. Oh boleh ya ngomong itu ya? Oh boleh ya. LGBT ya Mbak Maureen. Itu kan Mbak Maureen pasti tahu lah ya, di kita kan agak dipandang sebelah mata gitu ya. Makanya mungkin banyak yang lari ke negara-negara yang lebih LGBT friendly mungkin. Nah, kalau di Kanada itu apakah ada kayak opsi refugee? Ya maksudnya. Refugee status. Ya refugee status ya, tapi berdasarkan seksual orientasi yang. Karena kan di sini kadang ada yang persekusi, ada yang ya nggak tenang lah hidupnya. Mungkin kalau saya LGBT juga saya maunya cabut. Iya, jadi ada, kan nggak? Jadi refugee status di Kanada itu dia harus memenuhi 2 syarat ini. Nomor 1, dia di persecute atau persekusi atas dasar agama, sex orientation, kepercayaan, lalu social belief,
dan satu lagi itu ras, ya. Itu syarat nomor satu. Nah, syarat nomor duanya itu adalah there's no flight option, atau nggak ada, dia pindah dimanapun di Indonesia itu nggak ada lagi tempat di mana dia bisa aman, gitu. Kalau dia bisa memenuhi dua syarat ini, nah dia itu bisa memiliki satu very high chance ya untuk bisa apply refugee di Kanada. Terutama Kanada itu kan memang sudah melegalkan same sex marriage, and orang-orang yang same sex dan lain sebagainya, LGBTQ community ini memang sangat diterima di Kanada. Enggak, nanti kalau teman yang nanya ini mau tahu lebih lanjut persyaratan ataupun apa sih yang bisa dilakukan, mungkin bisa hubungi saya, karena ini agak private in nature ya, Kak. Nggak, saya nggak bisa buka semua di sini. Nah, nanti itu dia bisa kontak, nanti saya bisa bantuin ini caranya begini gitu loh. Oke. Daripada dia bingung bisa atau enggak, jawabannya bisa. Gitu. Tapi itu, pokoknya nanti lebih jelasnya kayak misalnya harus ngelampirin bukti di persekusinya, kayak gitunya, itu juga mungkin salah satu syarat kali Mbak ya? Enggak? Iya, itu salah satu syarat. Tapi the law itself sebenarnya udah sangat mendukung dia. Kalau visanya belum ada, belum bisa naik pesawat. Jadi refugee itu harus punya visa dulu, visa turis dulu, atau mereka datang tidak ada visa dan minta refugee, atau gimana? Kalau refugee itu bisa dua jalur, Kak Angga dan Sasha. Nah, jalur pertama itu adalah inland. Jadi dia harus punya visa dulu. Ya, masuk naik ke pesawat, saat dia landing di Kanada, dia harus ngomong, kan ketemu immigration officer yang stamp paspor kan. Pas lagi mau stamp paspor, dia harus bilang, saya mau apply refugee. Saya LGBTQ, tapi di negara saya tidak bisa mempunyai hak untuk, married with my love, atau apapun alasan dia kenapa dia mau menjadi refugee itu. Atau yang kedua, memiliki sponsor di Kanada yang mau mensponsori dia untuk menjadi refugee di Kanada. Jadi dia posisinya di Indonesia, nanti orang yang di Kanadanya itu yang mensponsori, oh ini teman saya, atau this is someone yang di community LGBTQ ini yang persekusi di Indonesia karena dia mempunyai sexual orientation yang berbeda gitu ya. Nanti mereka disponsori, cuman itu prosesnya jauh lebih lama. Lebih cepat kalau dia pegang visa, lalu dia nyampe di airport, di Pearson Airport atau di Vancouver atau di Halifax atau dimanapun, pokoknya port of entry, pas mau di-stempel bilang saya mau apply refugee. Gitu. Schooling and medical care, do they get that when they get PR? Ini sutradaranya bawel, Mbak. Tapi ini clickbait nih, Kak Angga. Apa? Ini clickbait nih, pertanyaan clickbait. Kalau udah jadi PR itu, apa sih details dari keuntungan? Biasa kan kalau orang Indonesia kan nggak mau rugi ya kan, maunya untung aja ya kan. Kalau rugi, pokoknya nggak boleh aja rugi, yang penting untung. Nah itu apa aja sih Mbak benefitnya kalau udah dapat PR? Banyak kan nggak. Jadi kan memang kalau udah mempunyai PR itu dia kan sudah tinggal di Kanada nih kan nggak. Salah satu benefitnya adalah anak-anaknya itu sekolah gratis dari usia 4 tahun all the way sampai high school. Jadi sampai lulus high school. Kemudian kalau anaknya nanti juga mau kuliah gitu ya, itu ada per provinsi itu mereka ada bantuan untuk soft loan. Jadi loannya itu kayak pinjaman dana untuk anaknya sekolah. Nah kalau anaknya pinter, bisa juga biasanya dibebaskan gitu dari soft loan-nya itu, karena banyak sekali bursaries atau scholarship. Nah kalau bursary saya nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa ya. Cuman seperti dana yang dilepas gitu oleh pemerintah Kanada untuk anak sekolah itu di jenjang kuliah ke atas. Kalau high school ke bawah dari umur 4 tuh dari TK kali ya, kalau di Indonesia ya, kindergarten itu udah gratis tuh Kak Angga. Itu salah satu benefitnya. Sebenarnya itu bukannya gratis banget sih, cuman memang dari pajak kan kita membayarkan pajak.
Nah, bedanya mungkin ya, jangan salahkan saya kalau saya salah ngomong ya, kalau di Kanada kelihatan gitu hasil pajak kita gitu Kak Angga. Iya, Dari ember, sekolah ember. gratis gitu ya. Iya, Dari rumah sakit apa tuh healthcare system yang gratis gitu kan. iya. Eh, ya sebenarnya ya udah kita bayarkan lewat pajak, cuman jadinya kelihatannya seperti gratis. Kemudian banyak sekali social benefit Kak Angga, seperti Kak Angga tahu nggak kalau di Kanada itu cuti hamil itu 1 tahun dan itu dibayarkan. Makan gaji Nggak buta. 3 bulan, 1 tahun. Makan gaji buta dong itu. 9 bulan ya ibu-ibu yang hamil di sana. Iya, 9 bulan ibu-ibu yang hamil di sini itu kan jagain baby yang baru gitu ya. Jadi 1 tahun dia akan mendapatkan 80% dari gaji aslinya dia. Wow, oke. Jadi nggak 100% tapi 80%. Tapi kan nggak kerja kan, nggak ya kan di rumah kan. Iya, iya. Nah itu nanti kalau misal Baby Z mau punya dedek tuh, ya 1 tahun tuh saya bisa di rumah kan nggak dapat bantuan sosial dari pemerintah. 1 aja udah puyeng Mbak, apalagi tambah lagi 1 lagi tambah puyeng nanti. Siapa tahu gitu kan? Iya, Mbak. Amin. Ada 2 yang lari-lari. Iya, iya. Terus apa lagi ya? Oh ini bantuan sosial kemarin nih kayak emergency funds. Kemarin ini kan di Kanada COVID kan semua lockdown, bahkan sampai saat ini sih benar-benar fully completely lockdown nih Kak Angga. Kalau di provinsi kami ya di Ontario, tapi kalau di provinsi lain mungkin ada yang sudah sedikit lebih relax, ada yang masih benar-benar completely lockdown gitu ya. Nah itu emergency dana per kepala yang biasanya bekerja tapi harus lockdown itu pemerintah langsung kasih $2,000. No question asked, dana langsung turun dalam 3,5 hari. Ya hampir 4 hari lah ya. Dari kita apply, 3 hari kemudian dana langsung masuk ke bank account kita. Nah itu benefit yang kita benar-benar ngerasa diperhatikan banget deh sama pemerintah Kanada. Dan itu kan nggak benefit COVID ini yang pemerintah Kanada lakukan bukan hanya untuk PR, tapi PR ataupun worker ataupun student yang memiliki student Kanada, bukan student international student maksud saya. Jadi orang Indonesia misalnya jadi student di sini, atau orang Indonesia yang jadi pekerja di sini yang mengalami efek dari COVID itu, mereka tetap dapatkan bantuan sosial ini tanpa dilihat statusnya. Jadi pemerintah Kanada, I think very generous dan very fair on this matter gitu Kak Angga. Iya. Berarti itu kerasa sekali bantuannya. Berarti nggak. Aduh Kak. Ya itu politik ya maksudnya. Oke, nanti tolong di-cut aja. Karena saya ininya nalurinya pengen ngomongin politik terus soalnya Mbak. Karena udah muak lama-lama di sini nih. Oke, tapi kalau kita dapetin benefit, kita juga harus tahu kewajibannya kan Mbak. Berarti kalau kewajibannya PR itu seperti bayar pajak udah pasti kan. Terus apalagi tuh Mbak kewajiban si PR itu untuk pemerintah Kanada? Oh ada nomor 1 udah pasti bayar pajak Kak Angga ya kan. Cuman ada yang namanya dia kalau mau terus perpanjang PR-nya di depan, dia harus tinggal 730 hari atau 2 tahun dalam 5 tahun. Ya itu namanya residency obligation. Bahasa Indonesianya mungkin harus tanya Sasa, aku nggak gitu tahu residency obligation. Obligasi seorang PR lah kira-kira seperti itu. Dia harus tinggal 2 tahun dalam 5 tahun, membayar pajak dan ya mudah-mudahan nggak kriminal gitulah ya di Kanada. Kira-kira itu aja sih Kak Angga, karena memang PR sama citizen di sini tuh sama haknya. Jadi nggak seperti di Singapura kan ada kalau citizen bisa dapat begini, kalau PR doang begini gitu ya. Kalau di Kanada itu benar-benar sama. Yang benar-benar membedakan hanya cuma paspor dan ini saja, dan pemilu. Maksudnya mempunyai hak untuk memilih gitu. Tapi karena kita bukan orang citizen Kanada ya kita milih juga nggak masuk akal gitu kan sebenarnya Kak Angga. Tapi ya sisanya secara finansial, bantuan sosial dan lain sebagainya semua sama. Ya, oke. Nah, terus itu tadi Mbak, kalau padahal Kanada nggak ada Pancasila loh Kak. Bener. Keadilan sosialnya tapi udah ada Kak. Iya bener. Ya itulah. Jangan pancing saya ngomong politik Mbak. Oh iya maaf. Mbak, terus kalau itu tadi yang 2 tahun dalam 5 tahun itu harus berturut-turut selama 2 tahun atau pokoknya dijumlahin totalnya 2 tahun aja gitu? Nah itu Kak nggak dijumlahin pokoknya totalnya 2 tahun kan dalam 5 tahun tuh.
Oh, oke. Ya misalnya 3 bulan di Kanada, 1 bulan di Indonesia, 3 bulan lagi ke sini, terus setahun di Indonesia dan lain sebagainya. Yang penting kuotanya nyampe. Oh, oke. Kayaknya saya bisa tuh. Dan boleh punya properti kan, even belum punya PR? Oh iya, ini juga ada yang Iya, boleh. ada yang nanya waktu kita bikin video rumah itu. Bisa ya kita bukan PR pun, misalnya aku di Bali gitu, sekarang tinggal punya uang lebih beli rumah di Kanada, nama aku itu bisa, Mbak? Bisa Kak Angga, bukan cuma bisa, bahkan bisa pakai KPR lagi Kak Angga. Bisa kredit? Bisa kredit Kak Angga. Nggak Punya takut? uang lebih nih. Nggak takut apa dibohongin Kanada sama saya, Mbak? Tapi kan harus ada down payment-nya Kak Angga, jadi bukannya kredit bolong gitu ya, Oh, harus ada down payment sekitar 40%. Cuman bedanya nih yang kalau bukan non-Canadian residents atau bukan yang belum PR atau yang bukan citizen, bedanya dia harus bayar additional 15% pajak orang luar negeri lah kira-kira, foreigner tax. Cuman kalau saya pikir-pikir ya, kalau kita udah mau investasi 15% mah ya udah bagian dari cost aja gitu Kak Angga Iya, ya. benar. Kalau buat Iya. investasi, tapi kalau untuk tinggal mendingan sih udah punya PR dulu, jadi kan kita nggak kena pajak foreignernya itu gitu. Kak Angga. Ini Mbak Morin, tadi kan kalau aku kan kebetulan kasusnya ada Sasa yang orang Kanada. Ini banyak teman-teman yang dua-duanya orang Indonesia, itu kalau mau pindah ke Kanada kan harus ada apa aja sih persyaratan, kayak punya uang berapa di rekening, terus Kepolisian, perlakuan baik. SKCK, pokoknya itu kan, terus apa-apa harus ada ijazah. Kayak aku nih kan kebetulan aku sempat kuliah. Nah misalnya di bidang kesehatan nih. Terus kalau aku mau kerja di sana di bidang kesehatan lagi, harus kuliah ulang lagi atau kayak ada ujian persamaan baru bisa aku kerja di kesehatan juga, atau gimana tuh Mbak? Oke, saya jawab satu-satu nih pertanyaan Oke. Kak Angga nih. Ya. Nomor satu kan, kalau saya suami istri orang Indonesia mau pindah ke sana, apakah bisa atau ada persyaratan khusus? Tergantung kita bisa masuk program apa Kak Angga. Jadi kalau misalnya saya udah bilang dari Indonesia langsung apply PR, itu sangat susah. Sangat-sangat susah kalau tidak memiliki 5 persyaratan ini. Nomor 1 usia, Oke. nomor 2 itu pengalaman pekerjaan di Kanada dan di luar negeri. Kalau nggak ada pengalaman pekerjaan di Kanada, biasanya poinnya sangat sedikit. Karena dia masuk ke point system. Nomor 3 adalah education, yang disetarakan dengan Canadian education. Misalnya kalau di Indonesia S1, di Kanada jadi S1 nggak. Atau di Indonesia D2, di Kanada jadi setara dengan SMA atau dengan D2, kira-kira seperti itu. Oke. Nomor 3 adalah English. Nah, English ini sangat-sangat penting. English ini mereka harus tes yang namanya IELTS di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh di Kuningan tuh. Kalau di Bali saya belum ngecek di mana tuh Kak, nggak. Tapi kira-kira seperti itu. Dan yang kelima adalah adaptability. Bisa nggak mereka ada di Kanada, ada bantuan nggak dari kakak atau adik yang udah menetap di Kanada, atau dari orang tuanya misalnya yang sudah ada di Kanada. Nah, dari 5 kategori ini, baru mereka diberikan yang poin. Jadi ada poin sistemnya seperti itu. Kalau mereka mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa konsultasi dengan saya. Nanti saya bisa hitungin tuh poinnya. Oke. Oh, poinnya misalnya cuma 300. Nah, kalau 300 mah nggak kena gitu kan. Karena apply PR di Kanada, Kak Angga, itu 2 step system. Jadi Kak Angga nggak bisa apply PR di Kanada. Kalau nggak punya Kak Sasha ya, maksudnya orang di Indonesia yang tadi satu pasang itu, nggak bisa langsung apply di Kanada. Jadi dia hanya bisa memajukan namanya profile submission. Nanti pemerintah Kanada yang akan memberikan invitation to apply. Gitu, jadi harus diundang. Kalau nggak bisa diundang, kalau nggak dikasih undangan untuk apply PR-nya, nah dia nggak bisa apply PR-nya itu Kak Angga. Oh. Gitu. Oke. Kecuali punya sponsor. Kalau Kak Angga kan punya sponsor. Iya. Sponsornya kan Sasa nih. Iya. Gitu. Itu sponsornya harus Kira-kira ada ikatan keluarga atau kayak bisa orang lain gitu, Mbak? Kalau tergantung programnya juga. Kalau Kak Angga kan masuk di family sponsorship nih. Ya. Spousal sponsorship. Jadi kan keluarga, suami istri. Ya. Ada juga yang ini orang tua sama anak, ya kan? Ya. Tapi ada juga sponsorship yang tadi di bagian refugee yang saya bilang tadi. Oke. Komunitas LGBT mensponsori orang yang sedang dipersekusi di Indonesia misalnya, karena di Indonesia itu secara
LGBT nggak friendly kan, misalnya komunitas LGBT tidak friendly. Nah seperti itu bisa ini dibantuin sponsorshipnya dari situ kan nggak. Cuman kalau lain secara bisnis dan lain sebagainya itu dia harus masuk ke 5 kategori yang saya jabarkan tadi. Oke, Mbak. Kalau mau pindah ke Kanada, ya jalur yang paling tepat kan memang lewat jalur studi tadi itu kan, nggak yang saya bilang belajar aja di Kanada. Walaupun usianya udah di atas 40, saya banyak banget nih dapat question, saya udah di atas 40 apa bisa balik lagi ke sekolah? Jawabannya bisa. Di Kanada itu nggak kayak, ini orang udah tua bangka masih sekolah gitu, nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi, walaupun udah tua, mereka bisa balik lagi ke community college gitu ya untuk belajar apa sih yang lagi up to date gitu ya, skill apa sih yang lagi digunakan sekarang ini, atau apa sih yang lebih hands on gitu, yang lebih bisa langsung dipakai untuk di bidang pekerjaan mereka. Banyak yang balik lagi ke sekolah. Jadi saran saya, kalau mau balik lagi ke sekolah dan balik lagi ke sekolah lalu baru dapat work permit, baru apply PR-nya, itu jalan yang terbaik. Nah, untuk kuliah di Kanada itu kira-kira dana yang harus disiapkan itu sekitar 20.000 per tahun untuk tuitionnya. Ada nggak yang lebih murah? Ada, tapi itu sekolahnya di Halifax, mungkin dekat waktu itu keanggap main-main ke Halifax tuh, kaosnya keanggap Halifax tuh. Iya nih. Ya kan? Dekat ke sana tuh ada sekolah-sekolah yang lebih murah yang per tahunnya hanya kisaran di 11 sampai 12.000. Nah, sekolah 2 tahun, kemudian tahun ketiga bisa kerja, lalu bisa apply PR-nya. Tapi pemerintah Kanada bagusnya kan enggak, kalau misalnya nih si suami kerja nih ya, sekolah nih ya di Kanada, si istri bisa punya si istri bisa dapat work permit. Jadi secara kehidupan dia ini bisa cariin mata pencarian untuk bisa hidup berdua lah, kira-kira seperti itu. Jadi yang satu sekolah, yang satu kerja, anak-anak sekolah gratis lagi tuh Kak, enggak, walaupun belum PR. Oh, belum PR pun kalau anak-anak udah dapat sekolah gratis, Pak? Iya, kalau yang satunya sedang kerja, yang satunya sedang sekolah di Kanada, anak-anak sekolahnya gratis Kak, enggak. Dari usia 4 tahun sampai high school. Wah, ayo Sa, bikin anak lagi kalau gitu Sa, biar gratis semua. No, negara saya bagus begitu karena kita tidak banyak anak, makanya kita buka imigrasi. Biar kalian yang bayar pajaknya dan nikmatin servisnya gitu dong. Oke, thank you Mama Rin. Siapa lagi nih? Kan kalau business dan investor, kalau mau udah 50-an, udah duit banyak di Indonesia, mau pindah ke Kanada untuk invest di jalur bisnis visa itu gimana? Ini kamu yang aku nggak tertarik sebenarnya pertanyaan bisnis ini. Itu ada subscriber yang nanya tuh. Mau migrasi ke Kanada dan langsung bikin usaha di Kanada. Kalau secara investasi kan enggak, itu kita mainnya per provinsi gitu. Jadi kalau per provinsi lagi buka peluang untuk adakan investor untuk bisa buka bisnis ataupun bisnis lah ya di Kanada, itu kita harus lihat per provinsi. Sekarang ini yang lagi buka sebenarnya British Columbia, Vancouver sebelah sana, di sebelah west itu. Nah, itu dia lagi buka investor. Cuman investornya itu bukan investasi cuman punya dana terus dicemplungin di bank gitu ya. Mereka harus benar-benar buat bisnis dan benar-benar hire Canadian. Gitu. Mereka harus punya at least 1 atau 2 Canadian yang mereka hire yang bekerja di bisnis itu. Bukan cuma buka lalu meng-hire diri sendiri menjadi bos sendiri gitu ya. Nah, mereka itu harus bikin peluang-peluang pekerjaan di Kanada. Persyaratannya agak lebih rumit dan dana yang harus disiapkan itu cukup besar. Jadi mungkin kalau di Ontario itu kemarin itu saya cek terakhir sekitar $3 million, which is sekitar 33 miliar ya, 33 miliar ya kan ya. Kalau di British Columbia mungkin sedikit lebih kurang, tapi persyaratannya juga agak lebih ribet. Jadi gitu guys. Guys. Jadi gitu guys. Kalau YouTuber kan harus gitu Mbak. Ya. Guys aja. Guys. Sebenarnya ini banyak pertanyaan yang bisa dicari sendiri sih Mbak nih, kayak nanya rasis kayak gitu kan. Terus enggak lah. Iya, orang
Somebody says, apa Kanada We're the kindest. Apa mereka butuh sumber pajak buat kas negara? Ada yang nanya, oh kan ini kemarin aku juga baru dapat datanya bahwa di Jawa Barat, kan aku orang Bandung, Mbak. Di Jawa Barat penduduknya 50 juta. Jawa Barat provinsi kan. Terus Kanada cek terakhir sama Sasa 37 juta. Itu satu Kanada loh, Kak, enggak? Iya makanya. Gila juga ya berarti ya. Dan lihat negaranya bagus begitu, Beb. Iya. Yang punya banyak anak. Udah. Makanya Mbak Maureen nggak pulang-pulang tuh, udah 18 tahun. Okay, so a nice wrap up would be the tourists. They want to know untuk jadi turis di Kanada, you know, perempat satu keluarga itu. Saya udah tahu betul jawabannya, mahal. How much money you think? Ya kan beli tiketnya kan mahal banget kan Mbak ke Kanada dari Indonesia kan. Jauh Kak Angga, kita dari selatan ke utara. Iya makanya, aduh. Ini dari Intan Guswianti. Saya 4 orang anggota keluarga pengen tinggal 5 hari aja atau seminggu di Kanada gitu dalam rangka liburan. Itu budgetnya harus berapa Mbak? Budget ini termasuk tiket pesawat apa enggak? Mungkin sekarang sekitar $2.000 lah ya per kepala. Untuk ke Kanada harus punya proof of funds atau rekening koran yang bisa diperlihatkan ke pemerintah bahwa teman ini yang mau jalan-jalan itu bisa mendanai jalan-jalannya di Kanada dan bisa pulang ke Indonesia gitu. Jadi nggak nyampe Kanada jadi ilegal atau seperti apa. Jadi dana yang disiapkan kira-kira kalau mau ke Kanada, kalau saya boleh ngomong berempat ya kira-kira mungkin di 60 sampai 80 juta kira-kira. Karena berempat dan 5 hari gitu ya, dan harus punya cadangan uang untuk bisa proof ke pemerintah saya akan pulang ke Indonesia gitu. Iya, sama harus punya uang juga buat beli kaos Halifax ya kan Mbak? Oleh-oleh. Ya kan? Oleh-oleh. Orang Indonesia yang mahalnya oleh-olehnya. Itu dia Mbak, bener. Saya waktu pertama kali ke Kanada aja, aduh. Makanya kalau nanya ke saya, jangan liburan ke Kanada deh. Bangkrut Mbak. Oke, tugas aku udah selesai Mbak Maureen. Ini sutradaranya udah bawel banget. Terima kasih banyak Mbak Maureen. Nanti sama-sama Kak Angga, Kak Sasa. Mbak nanti bantuin aku ya Mbak. Siap. Saya punya pertanyaan satu lagi. Are you sure we want this man? Dia kemana-mana bawa rice cooker. Terakhir kali saya bawa dia di bandara, kita di stop, dibongkar semua, mereka pikir itu bom, it's repot. We're bringing him. Oh, we're bringing him? Di sini Kangga, di sini ada. Jangan bawa Kak Sasa, di sini mah ada rice cooker. Oke, tapi dia harusnya makan Mr. Noodle biar merakyat, bukan Indomie terus. Ini ada Indomie Kak Sasa. Kangga, tenang, Indomie banyak. Oh enggak, digoreng. Enggak Mr. Noodle, Banyak. Mr. Noodle mah bangkrut kalau harus kompetisi sama Indomie. Tahu juga ada Kak Sasa, itu Kangga kan suka tahu tuh, kemarin dapat kiriman banyak dari ibunya di Bandung. Oh ya, tahu di sana banyak ya. Ada tempe juga banyak. Ada tempe juga katanya di Halifax. Tempe, kecap manis. Ya, kecap manis loh banyak. Ya. ABC. Ya. Alright, well. Ambel. Saya tidak dengar tadi semua penjelasan karena Angga pakai ini, tapi terima kasih banyak sekali untuk bantuannya. Mudah-mudahan lancar. So you like it in Canada then? Nggak pulang ke Indonesia? Saya setiap tahun ke Indonesia Kak Sasa, tapi tahun ini sama tahun lalu aja gara-gara COVID nggak pulang. Yeah. Jadi I do help Indonesian yang mau ke sini. Yeah. Jadi I always go di Jakarta and have consultations. Jadi misalnya kalau udah ada orang yang book, misalnya ada 10-20 orang gitu ya, saya schedule and then I fly back ke Jakarta and then I meet them there gitu. Kalau sekarang lewat Zoom sih kebanyakan. Kak Sasa di East Coast kan ya? Yes. Coast, ya. Aku mau jadi orang kampung di sana, kampungnya enak-enak, cocok kayaknya. Ya, Angga juga senang di situ. Jadi orang Indonesia satu-satunya di kampung, ya. Wow. Alright, so informasi Ms. Maureen semua ada di description box below kalau mau hubungi. Siapa tahu mau pindah ke Kanada,
we are welcome. And yeah, again, thank you so much. Sama-sama Kak Sasa. Take Good night. care. Bye. Take care. Bye.